Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang setia, di dalam program kita pada hari ini secara khusus kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu dipilih untuk melayani. Dua kata ini sejajar sepertinya, tetapi ada makna yang lebih dalam lagi untuk dapat dipahami. Karena tidak mungkin orang melayani tanpa dipilih. Tapi orang yang sudah dipilih, automatically pasti dia harus juga melayani. Nah, ini penting sekali. Dan nanti kita akan membahas ini bersama dengan pemuji rohani, anak Tuhan, dan juga tim pelayanan dari Salt and Light Community, Saudara Ruth Sihotang ya. Sebelum kita bahas bagian firman Tuhan dan nanti Ruth bisa menceritakan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman, kita berdoa dulu ya Ruth ya. Kami yakin dan percaya bahwa dalam pembicaraan kami ini Engkau hadir dan Engkau siap memberkati kami. Dan setiap firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami bahas, maka kami sedang mengerti tentang apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Kami yakin dan percaya, melewati pembicaraan ini, setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini diberkati oleh Tuhan. Kau berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Ruth, kita buka Alkitab ya Ruth ya, untuk menjadi dasar buat kita berbicara panjang lebar, khususnya untuk tema dipilih untuk melayani ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ruth bisa baca ayat yang ke-16 ya. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini menarik ya Ruth ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hebat nih. Itu berarti tidak ada andil kita secara khusus untuk dapat memilih dia. Dan kita tidak ada sedikit pun tindakan dalam menentukan siapa diri kita untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang berkedaulatan langsung, berotoritas langsung, dia yang memiliki hak prerogatif untuk memilih kita. Nah, kalau Ruth dipilih, saya dipilih, itu luar biasa sekali. Dari sekian banyak, kan masih ada orang yang lebih baik, masih ada orang yang lebih pintar, masih orang yang lebih bagus dalam segala hal ya. Tetapi kita yang dipilih, seperti inilah kita dipilih. Nah, akhirnya kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini nih. Nah, ini menarik ya Ruth ya. Jadi, kalau kita bicara tentang Tuhan memilih kita ini, kita tidak ada lagi alasan yang lain selain ya bersyukur saja sama Tuhan. Betul. Karena inilah cara Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Pikirannya dia itu, di dalam hatinya dia, dalam buku catatannya dia, sudah ada nama kita. Nah, ini menarik ya, kita menjadi orang yang spesial. Ruth, mungkin pemirsa juga mau mengetahui ya sedikit banyak lah tentang pertama kali perjumpaan kamu dengan Tuhan, dan kemudian bagaimana kamu sekarang terlibat dalam sebuah pelayanan di salah satu gereja ya, dan kemudian kamu juga pernah dipercayakan dalam tahun keberapa ikut acara reality show, dan kamu juara 1 ya, dengan beberapa teman kamu. Itu tahun berapa Ruth? Itu tahun 2011. 2011 ya. Oh, baru ya. Baru. Jadi kamu juara 1 di acara itu. Dan kemudian Tuhan juga pakai kamu dalam setiap sesi-sesi pelayanan yang ada di dalam gereja maupun juga pelayanan bersama dengan kami ya. Oke Ruth, bisa ceritakan pengalaman manismu dengan Tuhan? Pengalaman manis aku dengan Tuhan itu pada waktu aku kecil. Itu tepatnya waktu saya kelas 4 SD. Di mana waktu itu permasalahan yang kami alami, terutama keluarga saya, itu adalah perekonomian kami jatuh. Itu karena orang tua saya, terutama papa saya, tiba-tiba tidak bekerja sama sekali, dan ibu saya tuh hanya sebagai ibu rumah tangga. Yang kami tuh memang sampai pada waktu itu tidak tahu bagaimana kami harus membayar uang sekolah gitu. Dan di situ memang saya ngerasa, oh Tuhan, ini bagaimana kami bisa melanjutkan hidup yang seperti ini gitu loh. Karena kondisi ekonomi gitu. Dan pada saat itu, pada saat perekonomian keluarga kami jatuh, di saat itu juga orang tua saya lari dari Tuhan. Bukan bermaksud saya untuk menjelekkan orang tua saya, tapi disinilah bagaimana Tuhan tuh menjamah keluarga saya gitu. Jadi saya ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Keluarga, terutama ibu saya pergi ke orang pintar lah ya. Orang pintar. Di situ saya ikut bagaimana mereka, bagaimana ibu saya tuh berkonsultasi gitu. Padahal saya
di sekolah saya itu ada sekolah yang Ya, agama Kristen gitu dalam kan. pengertian Dia mengerti memang sesuai saya dengan imanmu betul ya. Oke. belajar berdoa, bagaimana saya mengenal, diajari ya seperti layaknya kita sekolah minggu bagaimana gitu Tapi ya. contoh peristiwa itu ketika dalam kondisi ekonomi yang terpuruk dan Iya. kemudian orang tuamu pergi ke salah satu orang pintar Betul. dan kamu juga menyaksikan Iya. sebagai saksi sejarah lah Iya. melihat kondisi seperti itu. Nah, Iya. kita mau coba melihat pada hal yang lain ya Ruth Iya. ya. Nah, ketika kamu datang ke situ, pastikan di dalam benak pikiranmu sebagai seorang anak kecil yang belum ngerti banyak tentang Iya. hal begitu, ada pertanyaan-pertanyaan dong. Betul. Karena di satu sisi kamu terlibat dalam di gereja, Iya. kegiatan-kegiatan rohani, walaupun masih usia seperti itu. Nah, melihat orang tuamu begitu, pasti kan kamu juga ada perperangan batin lah. Bagaimana Pastinya. turut perasaan pada saat itu? Pada saat itu memang saya merasa aneh dengan kepolosan saya. Memang saya bertanya, ini barang apa, ini ornamen apa gitu. Saya bertanya. Dan pada saat itu ya si paranormal tersebut juga bilang, ya saya bisa menyelesaikan masalah Anda gitu. Konsultasi dengan saya gitu. Saya cuma hanya melihat, oh begini. Ternyata itu hasilnya tuh juga nothing, nggak ada gitu. Yang karena pada Yang waktu diharapkan justru nggak ada, malah tapi makin sudah hancur. terlibat lagi ya. Betul. Jadi selama saya sekolah saya selalu berpikir ini apa sih, ini apa. Cuman karena saya ngerasa Tuhan itu nge-cover saya, Tuhan itu ngelindungin saya dari kecil. Saya tuh udah ngerasa benar-benar walaupun saya dihadapin yang seperti itu, saya ngerasa saya memang dilindungi. Saya dikasih barang yang dari paranormal tersebut, tapi itu nggak mempan di saya. Justru saya ngerasa ini aku nggak perlu barang ini, aku buang. Gitu. Nah, ini poinnya tadi. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu berarti Tuhan memilih kita bukan pada waktu kamu sejak kecil itu sebenarnya. Iya. Tapi Tuhan memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Nama kita sudah dicatat dalam buku kehidupan. Nah, kalau kita kemudian merasakan dia, waktu SD kah, waktu SMP kah, waktu SMA kah, waktu kuliah kah, kita merasakan dia, itu kemudian aja. Iya. Tapi sebenarnya peristiwa itu sudah dikerjakan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Iya. Nah, uniknya adalah yang menjadi nilai spesial dalam ceritamu ini, bahwa kondisi yang mencoba merusak diri kamu, tapi Tuhan tetap memprotek. Itulah orang pilihan Tuhan. Iya. Gitu loh. Nah, kita lompat ya Ruth ya, Iya. dalam posisi berikutnya ya. Nah, setelah kamu merasakan seperti itu, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu dan kemudian kehidupan keluargamu? Kan itu butuh waktu yang panjang kan, tidak hitung sebulan 2 bulan kan, tapi kan butuh waktu yang panjang. Itu bagaimana Ruth? Karena waktu kecil ini saya suka mengikuti festival acara, festival menyanyi. Karena saya dari kecil sudah menyanyi dari umur 7 tahun. Dan kalau setiap saya mengikuti festival tersebut, saya tuh selalu kalah memang. Selalu kalah. Aku gak tahu kenapa tapi selalu kalah. Dan disitulah mungkin orang tua saya menganggap, coba kalau misalnya kesini mungkin menang gitu. Tapi saya ngerasa pada saat memakai benda itu, saya ngerasa saya tuh gak aman, justru saya tuh gak sejahtera. Jadi tanpa pengetahuan orang tua saya buang benda itu gitu. Dan setelah saya menjalani semuanya, ya saya tutupin semua itu ke yang lainnya. Saya gak mau kasih tahu ke yang lainnya kalau saya terlibat dalam hal ini gitu. Karena saya juga rasa saya takut, karena saya sayang banget gitu sama mama saya gak mau terjadi apa-apa. Karena saya ngerasa ini bukan suatu kebetulan, tapi rencana Tuhan. Kenapa saya disekolahkan di sekolah Kristen. Dan saya sudah diajari bagaimana dari kecil itu persekutuan doa, pendalaman Alkitab. Jadi waktu kecil saya memang berdoa, Tuhan Yesus jaga mama saya, Tuhan Yesus jaga saya. Jadi pada saat itu saya ngerasa saya benar-benar di cover, saya benar-benar dilindungi sama Tuhan dari hal-hal tersebut. Nah, ini ada yang menarik adalah di satu sisi kamu belajar untuk taat dengan orang tua, menghormati orang tua. Tapi di sisi yang lain ada prinsip-prinsip rohani yang sepertinya cara kita mengikuti jalur itu di luar dari apa yang Tuhan mau. Maksudnya Tuhan tidak senang yang kayak begitu. Nah, memang kembali yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Tuhan sudah protek diri kamu. Nah, dalam peristiwa itu kan kamu juga mengalami tingkatan pengertian pada Tuhan, ya kan? Jadi, wah ternyata ini nggak mempan,
justru saya dapat diprotek gitu loh Iya. dengan situasi Iya. seperti itu. Iya. Nah, dengan peristiwa itu yang saya sebut bahwa ada pengalaman dengan Iya. Tuhan itu menarik sampai di situ, Ruth. Iya. Nah, mungkin setelah kamu ikut festival-festival dan kamu gagal ya Iya, dalam peristiwa iya, festival itu, dan kemudian kamu beranjak dewasa nih, kita Betul. lompat step Betul. berikutnya. Iya. Kamu sudah SMA lah gitu loh. Dan kemudian kamu kuliah. Apa yang kamu rasakan setelah kamu beranjak menjadi seorang Ruth yang dewasa gitu loh? Dalam usia gitu. Yang saya rasakan karena pada waktu itu kan saya sudah pindah sekolah langsung pindah ke negeri, Oke. sekolah negeri. Karena memang pada waktu itu juga masih merasakan perekonomian Ya, kami yang memang oke. masih susah gitu. Karena orang tua saya memutuskan, udah kamu sekolah di negeri gitu. Di sini kembali lagi saya mulai agak menjauh dari Tuhan karena lingkungan dari teman-teman saya yang saya jadi terlibat langsung Banyak hal lah. banyak hal lah, Oh, mungkin banyak kenakalan remaja Iya. seperti itu. Dan saya mengalami kenakalan remaja tersebut gitu. Dan mama papa saya juga tahu, dan saya sampai dibilang, kenapa kamu anak perempuan tuh bandel sekali gitu. Sampai Iya. dibilang seperti itu. Dan saya sempat vakum, saya menyanyi itu 3 tahun saya tidak mau menyanyi. Bahkan saya sempat berpikir, oke, gue gak akan menyanyi lagi. Nah, ini menarik ya, Ruth, sebentar ya. Para pemirsa, ada poin yang perlu harus kita pegang. Bahwa ketika kali kita mendengar kesaksian dari Ruth, ketika dia SD melihat orang tuanya melakukan tindakan yang menurut iman Kristen tidak bisa dilakukan. Tapi ketika beranjak dewasa, Ruth juga pernah jatuh dalam kenakalan remaja, tetapi orang tuanya justru marah. Nah, ini yang menjadi ketidakkonsistenan. Di satu sisi diperhadapkan dengan contoh yang tidak baik, ketika anak berlaku tidak baik, orang tua protes. Ini kan kadang-kadang yang kita sulit sebagai anak melihat hal itu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi ya, Ruth ya. Oke, kita masuk dalam poin berikutnya, Ruth. Nah, kalau Tuhan sudah memilih kamu dan Tuhan juga sudah mempercayakan kamu dengan cara yang ajaib lewat sebuah proses-proses hidup, dan kemudian kamu pernah jatuh dalam posisi itu, bagaimana rasanya ketika kamu bangkit dari sebuah kegagalan itu? Saya bangkit dari kegagalan saya. Waktu itu saya dari SMA yang saya sudah memutuskan saya nggak akan pernah namanya nyanyi lagi, karena bagi saya tuh nothing. Karena saya juga udah nggak pelayanan, saya juga udah semakin mulai jauh dari Tuhan. Saya udah nggak persekutuan doa, udah nggak pendalaman Alkitab lagi, udah jauh gitu. Saya waktu itu sempat berpikir, gue nyanyi di gereja ya udah cuman gitu aja. Gue nggak ngerasa apa-apa ya, nggak ngerasa dapat apa. Perekonomian keluarga saya masih seperti ini kok. Saya sempat yang merasakan, Tuhan kenapa yang seperti ini yang saya dapat gitu. Padahal waktu saya kecil, saya sudah ngerasain hal-hal momen dengan orang tua saya, dan puji Tuhan memang sudah dipulihkan kembali keluarga saya. Makanya waktu saya sudah dewasa, beranjak dewasa, kenapa orang tua saya protes kenapa saya begitu gitu loh. Jadi pada saat itu saya ngerasa saya memang minta sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan jangan sampai membuat aku jatuh, dan aku percaya janji Tuhan. Oke. Ruth, ada hal yang menarik ya. Orang tua yang pernah melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak senang, dan kemudian sudah lewat proses perubahan, rekonsiliasi dengan Tuhan, dan kemudian terjadi pemulihan. Baik bukan hanya keluargamu tetapi juga pribadimu gitu loh. Nah, dalam proses-proses itu kan kita butuh waktu lagi kan untuk bertumbuh lagi kan. Ketika kita bertumbuh, kita mengerti lagi, dan kita sekarang ada di posisi di mana yang Tuhan izinkan kita untuk kita berbuat sesuatu buat Dia. Nah, ini kan menarik ya. Jadi memang ikut Tuhan itu tidak selamanya itu selalu grafiknya naik ke atas. Ada kecenderungan juga turun, tetapi tidak membuat kita jatuh tergeletak. Dia akan angkat kita poin-poin berikutnya. Nah, cara Tuhan melakukan hidup kita itu membuatnya menjadi luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah terlibat dalam kejatuhan kamu dalam dosa ya. Tapi Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Dan Dia melihat situasi seperti itu, dan justru pada saat itu Dia coba angkat kamu. Gitu loh. Nah, ini menarik kan, Ruth ya. Nah, akhirnya kamu mengalami perubahan-perubahan hidup dong, perubahan hidup, dan kemudian
kita pernah melayani bersama-sama Iya. dengan tim yang ada. Kita tahu bahwa butuh proses ya Ruth ya. Iya. Dari Ruth yang nggak berani ngomong. Iya. Iya dong. Kalau dulu Betul. kita cara-cara di daerah, kalau Ruth kalau mau nyanyi nggak berani Saya nggak ngomong. berani ngomong. Ngomong juga bingung. Iya. Tapi sekarang kebanyakan ngomong gitu ya. Maksudnya kebanyakan ngomong dalam pengertian akhirnya kamu udah terlalu banyak kata-kata gitu loh. Iya. Karena semakin orang punya pergaulan intim dengan Tuhan, hikmat Iya. makin bertambah. Biasanya begitu ya. Iya. Jadi saya juga melihat kondisinya seperti itu Iya. sih. Nah, ini menarik ya Ruth. Kita kembali ke topik kita Iya. khusus nih, dipilih untuk melayani gitu ya. Iya. Oke, sekarang kamu dalam fase-fase itu dan kemudian kamu ikut nih ajang reality show. Betul. Selama ini yang kalau ikut festival kalah terus punya lah ya nggak? Iya. Iya. Wajahmu dulu belum cocok loh buat juara kali. Tapi sekarang udah cocok ya. Iya. Ya waktu itu 2011 saya mempunyai grup trio, 2 Iya. cewek 1 cowok. Dan memang waktu itu kami apa ya? Saya yang Cuman- kirim SMS loh. Oh, terima kasih. Tapi nggak usah diganti, sebelumnya, nggak Petra. apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi waktu itu kami sudah punya grup itu 5 tahun. Dan saya ngelihat di salah satu TV swasta membuat Kayaknya- acara nih iya. gitu. Gimana nih kalau kita ikut ini gitu. Dan saya tuh malah ngedown dulu gitu. Paling ikut ini kita cuma hanya sampai di mana tahapnya. Ya udah yang penting ikut aja. Dan orang tua yang di belakang kami tuh sangat mendukung sekali. Udah kalian harus ikut. Ya sudah kita ikut dengan gaya cuek kami. Udah kami ikut. Saya nggak tahu kenapa dan saya bener-bener kayak memang Tuhan tuh memang kasih jalan tuh memang Luar enak biasa ya. sekali gitu. Kami ikut di audisi pertama lolos dan kami nggak ngerasain namanya gue masuk gak Itu karena doa juga ya Ruth Iya, ya. itu karena doa. Karena doa juga. Betul, karena karena doa. dukungan Betul doa sekali. dan segala itu ya. Audisi kedua masuk lagi dan kami justru semakin kami masuk ke tahap berikut kami semakin ngerasa kuat. Dan di sini saya mau kasih tahu itu betul tadi seperti Pak Petra bilang itu doa. Di saat kami bertiga kami berdoa, kami berkumpul di saat kami sebelum menyanyi dan kami tampil itu kami benar-benar berdoa. Dan di situ saya benar-benar saya merasakan Tuhan Yesus benar-benar ada di samping saya. Ini makanya satu kebanggaan ya Ruth ya. Bangga sekali. Yang saya berpikir saya takut juri itu karena waktu itu jurinya Ya. wis luar biasa gitu kan. Saya takut juri itu kan menilai kami tuh yang ya biasa standar gitu. Tapi Responnya luar biasa. responnya tuh luar biasa dan saya sampai Tuhan Yesus terima kasih. Ini semua karena berkat Tuhan untuk kami bertiga. Dan di saat kami turun, kami bertiga berkumpul lagi, kami menangis. Dan di saat itu kami hanya berpikir Tuhan ini hanya karena campur tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, karena campur tangan Tuhan. Dan di situ kami ngerasa unity kami tuh bener-bener klop sekali unity kami di situ. Dan itulah yang membuat saya semakin yakin ya kita bisa Nah ini menjadi juara. menarik ya Ruth ya. Jadi pemirsa bahwa tidak selamanya bahwa hidup itu selalu gelap. Iya. Tapi juga Tuhan juga memberikan satu pengharapan ada terang yang bercahaya dalam sebuah kegelapan itu. Nah yang menarik adalah Ruth sudah masih dalam tahapan itu tahun 2011. Dia bersama dengan teman-temannya juara untuk acara di salah satu televisi swasta Iya, betul. dan juara 1. Betul. Kita melihat sebagai sosok yang cukup membanggakan pada Iya, saat itu ya. Dan kemudian kamu masuk dalam tahapan berikutnya. Iya, Nah ketika masuk dalam tahapan berikutnya kamu sekarang kan sudah terlibat melayani nih Ruth. betul. Ternyata kamu full time lah. Betul. Hidupmu buat Tuhan lah Iya. gitu lah ya. Iya, Dan selama ini memang lewat proses-proses itu kamu Iya. melewati dan kemudian sekarang kamu terlibat dalam sebuah pelayanan. iya, Nah ini menarik nih Ruth. Kita teruskan ya ayat yang Iya. ke-16 ya. Ayat ke-16 itu kalimatnya begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Iya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Suruh pergi. Itu berarti kalau sudah dipilih untuk melayani nggak boleh pasif loh. Iya. Harus aktif keluar. Tidak boleh berdiri di zona itu, tapi harus Iya. berani keluar dari zona itu. Biasanya ditayangkan di televisi dan segala macam. Wah orang banyak fans lah ya. Dan kemudian menjadi seorang figur yang cukup dibanggakan Iya. gitu loh. Iya. Nah kemudian ada hal yang menarik adalah kalau melalui firman Tuhan ini kamu ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah.
bagian itu adalah buah. Buah. Dan buah itu bisa dirasakan buat orang yang lain. Nah sekarang kamu kan sudah terlibat dalam sebuah pelayanan ya Ruth ya. Iya. Nah ketika kamu terlibat dalam sebuah pelayanan ini, apa yang kamu rasakan? Makin dahsyat, makin luar biasa. Dahsyat. Dan inilah kesaksian saya. Ini unik sekali. Ketika saya berdoa, saya meminta Tuhan, saya mau sukses di dunia musik nasional. Jadi saya ikut ajang-ajang nasional, tapi Tidak ada. Tetapi ketika saya meminta Tuhan, berikan saya tempat untuk saya melayani, saya mau kasih talenta saya kepada Tuhan dengan secara totalitas. Itu dalam waktu yang sangat cepat, Tuhan Yesus memberikan bahkan ada 3 tempat pilihan. Dan semua itu ada penawaran. Dan Tuhan itu dalam waktu dekat. Saya ditawarkan di sini, saya ditawarkan di sini. Tapi saya tidak mau memilih. Justru saya berdoa lagi, Tuhan Yesus biarkan Tuhan yang mengarahkan saya. Di mana saya bisa melayani. Nah ini menarik ya Ruth ya. Jadi pemirsa bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, ada proses-proses hidup yang luar biasa. Hari ini bahasa Ruth yang digunakan adalah bahasa yang rohani. Yeah. Bahwa segala sesuatu untuk diputuskan harus datang pada Tuhan dulu. Yeah. Berdoa dan baru menentukan sebuah sikap gitu ya. Dalam menentukan sebuah sikap itu dan kamu sekarang sudah terlibat dalam sebuah pelayanan. Nah ini menarik ya Ruth ya. Ketika kamu terlibat dalam sebuah pelayanan ini kan ternyata dinamika atau pelayanan itu kan berbeda ya dengan dunia sekuler. Sudah lebih paham ya sekarang ya. Paham sekali. Sekarang harus punya jam waktu berdoa, dekat ya, makin dekat, makin rohani lah ya. Rohani. Antara kamu dengan malaikat beda-beda tipis kan. Dekat sekali. Ya. Jadi nggak nyangka lah. Lebih beda ya Ruth ya. Beda. Yang menarik adalah saya lihat ada perubahan. Tuhan tidak pernah memanjakan kita masalah dunia, materi ya. Jadi yang perlu harus kita pahami, kalau kita minta berkat, biasanya Tuhan gak kasih. Iya. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita, gitu, kebutuhan kita. Ini kan selalu gitu ya Ruth ya. Dan sekarang kamu diberkati oleh Tuhan. Dan kamu juga memberkati keluargamu. Saya dapat cerita banyak tentang hal itu. Bocorannya udah banyak di kuping saya ya. Sudah ada ngumpul di pikiran saya. Dan saya cukup bangga karena kamu adalah salah satu tim pelayanan Salt and Light Community yang kami bina. Kehidupan rohani dan juga terlibat dalam sebuah pelayanan-pelayanan kita bersama-sama. Dan kamu bisa sekarang menghadapi sebuah krisis hidup yang sudah dilewati. Betul. Sekarang udah ada mobil nih. Puji Tuhan. Nah itulah dan itu cara Tuhan ya. Dan ada aja. Dan Tuhan selalu siapkan. Bahkan tepat pada waktunya. Dan sedesa saya perlu ini untuk melayani. Tuhan adakan. Ini pemirsa, satu hal yang saya perlu sampaikan adalah kalau kita dipilih Tuhan untuk melayani, kenapa kita harus takut dengan apa yang kita hadapi di waktu ini? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan engkau. Ketika engkau melayani, maka fokus kita dunia ini, biasanya Tuhan akan meninggalkan engkau. Karena kenapa? Yang Tuhan pentingkan adalah hubungan yang baik dengan pribadinya. Karena dia adalah sumber dari segala sumber itu, dan dia akan mencukupi segala sesuatunya. Ruth mengalami hal yang sama, dan sekarang paradigmamu diubah. Mindsetmu juga diubah dong, karena selama ini minta. Capek banget. Saatnya sekarang bersyukur, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan berikan kamu urapan, hikmat, suaramu waktu bernyanyi banyak orang diberkati. Amin. Ya Ruth ya, kita baca ayat yang ke-16 sekali lagi ya Ruth ya. Iya. Ruth yang baca ya. Oke, dari awal ya. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Hebat banget. Ini ayat pegang yuk. Ini. Luar biasa. Apa yang kamu minta diberikannya. Tapi dengan satu kata, dipilih, melayani, pergi menghasilkan buah. Buahnya tetap dan menghasilkan buat orang lain. Apa yang kamu minta, Tuhan berikan. Itu berarti permintaan itu di posisi terakhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita melayani dia, menghasilkan buah. Itu poin penting. Jadi kamu bisa jadi berkat, baik di gereja besar, di gereja kecil, kamu nyanyi saja. Berkat Tuhan, ngikut. Bola-bola liar selalu jalan terus.
Ya. Bola liar. Ya, bola-bola liar. Selalu kita pakai gunakan bola-bola liar. Kalau bagi saya bahasa rohani kejutan ilahi. Ada burung gagak yang Tuhan kirim setiap saat dan setiap waktu ya Ruth ya. Iya. Kita dalam pelayanan begitu Ruth. Iya. Kita dalam pelayanan begitu. Nah pemirsa, ada hal yang menarik. Selama kami melayani ke daerah-daerah bersama dengan Ruth, dengan tim Salt and Light Community, selalu kami berpikir kalau kita berangkat dari Jakarta, kita pergi ke satu daerah, kami bilang, aduh dananya cukup nggak? Tapi selalu sampai di daerah, selalu luar biasa Tuhan cukupkan luar biasa. Ini yang disebut dengan Yehovah Jireh. Iya. Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Tetapi kita tidak fokus terhadap semuanya itu ya Ruth ya. Iya. Jadi sekali Tuhan memilih untuk melayani, maka apa yang menjadi kebutuhan hambanya? Hamba ya. Tuhan siapkan segala sesuatunya. Dan sekarang orang tua, mama, papa, semakin bangga lah ya Ruth ya. Senang sekali mereka semakin ya. Bangga, semakin memberikan saya, yaudah kamu pelayanan secara total. Dan yang biasanya saya nggak dilepas gitu untuk pergi sendiri, sekarang saya sudah dilepas. Karena orang tua saya semakin memberikan saya kepercayaan. Oh dilepas kamu ya? Sudah dilepas. Lepas Gus. Kamu bisa sendiri kan? Tapi waktunya pulang. Waktunya pulang. Nggak bisa nyetir, sekarang bisa nyetir. Itulah makanya itulah rencana Tuhan, bukan kebetulan, ada aja. Tapi Tuhan siapkan ya segala sesuatu ya Ruth ya. Iya, gitu. Udah punya pacar apa belum? Itu dia masih mencari dan masih dalam doa. Dan saya percaya kamu doa berdoa saya terus itu ya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu ya. sudah. Kalaupun nanti Tuhan Yesus datang nggak nikah juga nggak apa-apa Ruth ya. Doakanlah Pak Petra. Apa yang terbaik ya. Yang terbaik. Kita nggak terasa Ruth, kita sudah sampai di akhir ya acara ini. Yuk, terima kasih. Sama-sama. Satu hal saya diberkati dan saya yakin pemirsa yang menyaksikan acara ini juga diberkati Tuhan. Amin. Lewat sebuah kegagalan, keluarga dipulihkan, kamu dipulihkan. Justru apa yang tidak pernah kamu pikirkan Tuhan siapkan. Melayani Tuhan terus Ruth ya. Selagi masih ada kesempatan melayani Tuhan dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Hatimu tetap dijaga oleh Tuhan. Oke Ruth, berikan kasih pesan dulu ke pemirsa. Tips lah sederhana. Tips sederhana. Oke, tips dari saya simple aja. Tekun berdoa, tanya Tuhan. Sedap, simple ya. Tekun berdoa, banyak tanya Tuhan ya. Oke. Para pemirsa, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui pembahasan tema ini, yaitu dipilih untuk melayani bersama dengan Ruth Sihotang. Dan waktunya kayaknya sepertinya harus ditambah ya, tapi kita sudah harus menutup. Dan satu hal yang perlu sampaikan, tidak ada kemampuan sedikit pun atau daya engkau untuk memilih dirimu. Tetapi Tuhan yang memilih engkau berdasarkan pilihannya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika engkau dipilih untuk melayani, maka engkau memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Ketika engkau dipilih Tuhan, hari ini engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Dan saya yakin dan percaya, apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Bukan waktu kita. Dan biarlah melalui siaran ini, semua para pemirsa diberkati oleh Tuhan ya Ruth ya. Amin. Kita berdoa dulu Ruth ya. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan memilih kami, Tuhan punya proyek yang besar, pekerjaan yang besar, rencana-rencana yang besar bagi kami. Di usia yang masih muda ini Tuhan panggil kami melayani Tuhan. Maka hidup kami total, kami mau serahkan pada Tuhan. Kami mau berdoa buat Ruth. Kami yakin dan percaya hamba-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, hamba-Mu berdoa. Engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidup dia Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus tetap menyayangi mereka. Ruth dan keluarga besar mereka masing-masing. Terpuji termulia di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ruth, thank you. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Para pemirsa, semua sudah diberkati Tuhan. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.